Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attahi attano nato ho hinati pariyosya. Atanahi sudantena natang labati sudulabang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung dirinya sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung? Dengan melatih diri sendiri, seseorang dapat mencapai kebahagiaan yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Pemirsa Batik TV yang saya hormati, khususnya umat Buddha di Kalongan dan sekitarnya, selamat berjumpa lagi dalam Cahaya Rohani Batik TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang memanusiakan manusia. Asal mula daripada manusia di dalam Buddhis itu adalah dari kata mano sanang. Mano pikiran, sanang itu makhluk. Jadi makhluk yang memiliki pikiran berkembang. Atau bisa juga disebut sebagai mana ana nata, ya, yaitu makhluk yang mengutamakan berpikir. Bapak Ibu sekalian, di dalam Buddhis bahwa terdapat 4 kategori manusia bila dilihat dari wataknya. Yang pertama adalah manusia peto. Manusia peto itu manusia yang punya watak seperti peta. Peta itu diartikan sebagai makhluk yang suka mengganggu. Jadi manusia yang punya watak tidak suka kepada hal-hal yang damai, hal-hal yang tenang, hal-hal yang rukun, tetapi ia lebih suka kepada hal-hal yang tidak damai, tidak rukun, bermusuhan, ya, karena ia seperti peta. Jadi tubuhnya itu, fisiknya itu seperti manusia, tetapi punya perilaku, punya watak, tidak suka dengan kedamaian. Itulah yang dikatakan sebagai manusia peto. Ada juga manusia tiracano. Ya, manusia tiracano itu manusia yang memiliki watak seperti binatang. Ia tidak bisa membedakan yang benar, yang bermanfaat, dan yang baik, berguna, sehingga ia sering melanggar aturan-aturan yang telah dibuatnya.
Manusia Tiracano ini cenderung ya bersifat atau memiliki kebodohan batin, memiliki keserakahan, memiliki kebencian. Ya. Jadi seperti halnya para makhluk-makhluk hewan yang memiliki kebencian, kebodohan, ya, dan juga kegelapan. Manusia Tiracano juga memiliki kegelapan batin. Susah untuk diajak untuk mencapai hal-hal yang baik, hal-hal yang terang, hal-hal yang bermanfaat buat orang banyak. Ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai makhluk Tiracano. Ya. Di samping itu, Buddha juga mengatakan ada yang disebut sebagai manusia dewa, ya, makhluk manusia yang memiliki perilaku ataupun watak seperti seorang dewa. Ya, nah, untuk melihat bagaimana penjelasan manusia dewa, ya, tentunya kita akan terjeda dengan yang mau lewat yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan dengan hal yang ketiga, yaitu manusia dewa. Ya, manusia dewa adalah manusia yang seperti dewa, manusia yang suka menolong, suka membantu pada penderitaan-penderitaan orang lain atau sesama. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita, ya, tentunya bila ingin meningkatkan rasa kemanusiaan kita ya hendaknya suka memberikan pertolongan, ya, suka peduli kepada sesama, ya, agar kehidupan kita itu bisa bahagia lahir dan batin. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat adalah manusia yang memiliki watak seperti manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lahir di bumi itu boleh dikatakan sebagai tamu. Ya, oleh karena kita itu sebagai tamu, maka jadilah tamu yang baik, tamu yang menjaga bumi ini. Jadi ketika kita mau meninggalkan bumi ini, ya, pulang kepada, ya, semesta, kita tidak meninggalkan hal yang tidak baik, ya. Kita menjadi tamu dalam kehidupan ini, ya, menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik. Ketika kita
sebagai manusia memiliki rasa kemanusiaan, maka apa yang hendaknya kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sang Buddha menganjurkan kepada segenap umat Buddha bahwa hendaknya kita senantiasa meningkatkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Cinta kasih metta, cinta kasih universal, cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Yang diibaratkan sebagai seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya. Bagaimana seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya? Anaknya yang paling disayang, ia akan korbankan segalanya untuknya. Demikian gambaran cinta kasih universal pada kita. Kita sebagai manusia, ya, di dalam meta cinta kasih sebenarnya tidak mengenal adanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan kaya, perbedaan miskin, ataupun mungkin perbedaan usia. Ya, jadi dalam hal ini kita pancarkan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk. Ya, maka hal inilah yang menjadikan kita semakin meningkat rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan kepada sesama. Di samping metta, kita juga punya yang namanya karuna, kasih sayang. Ya, kasih sayang kepada mereka-mereka yang hari ini kena banjir, hari ini yang kena longsor, hari ini yang kurang bahagia. Ya. Nah, dengan kemampuan yang kita miliki, kita berusaha untuk membantu dengan menyediakan dapur umum, ikut menjadi relawan, atau dengan mendanakan sebagian kecil dari perolehan ataupun harta kita kepada mereka yang sedang betul-betul membutuhkan. Ya, inilah bentuk kasih sayang, karuna kepada orang lain. Nah, di dalam karuna itu kita juga tidak membeda-bedakan adanya agama A, B, C, ya. Kita juga tidak membedakan apapun latar belakangnya. Ya, yang penting rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Kalau kita manusia, dia manusia, nah tentunya manusialah yang harus membantu antar sesama manusia. Ya. Nah, itulah kasih sayang. Nah, hal yang lain lagi adalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan yang harus kita miliki, yaitu panya. Ya. Kita di dalam pergaulan kehidupan sebagai warga masyarakat tentunya memiliki kebijaksanaan, ya, memiliki hal-hal yang perlu untuk dijalankan atau hal yang tidak perlu untuk dijalankan. Ya, meskipun umpamanya hal itu adalah benar, tetapi mungkin terlalu pahit buat orang banyak, sehingga ya tentunya kita dalam hal ini ya tidak secara arogansi menerapkan hal itu kepada sesama. Nah, itulah ya bijaksana. Jangan sampai peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang menjadi satu kebijaksanaan kita paksakan kepada mereka.
Ya. Kita diminta untuk membayar pajak, tetapi umpamanya uang pajaknya kemudian digelapkan. Nah, itu kan tidak bijaksana namanya. Ya, membuat penderitaan, membuat ketidakbahagiaan dari orang yang sesungguhnya harus dilayani. Nah, itulah kebijaksanaan. Ya. Kemudian dengan kesadaran yang baik, ya, tuh. Jadi sebagai manusia harus memiliki kesadaran yang baik. Ya. Nah, bagaimana kemudian hubungan antara kehidupan satu yang lain supaya kita bisa memanusiakan manusia? Mari kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, ya dimanapun Anda berada, beberapa kejadian yang telah dilakukan oleh Sang Buddha itu mencontohkan kepada kita agar kita memberi kasih sayang, memberi peduli kepada sesamanya. Sang Buddha pernah menerima seorang tukang cukur menjadi biku. Padahal pada saat itu di India yang namanya orang pegawai rendah itu tidak boleh untuk, ya. Tetapi dengan Buddha melihat bahwa siapa saja, ya, punya kesempatan untuk berbuat baik. Siapa saja bisa melaksanakan kehidupan yang baik. Ya, meskipun ia dulunya pekerjaannya adalah seorang tukang cukur. Buddha juga menerima seorang pemulung, ya, yang tukang bersih-bersih, ya, namanya Sunita. Itu apa? Karena rasa cinta kasih Buddha, ya, sehingga Buddha tidak pernah memberikan sekat antara pemulung, tukang cukur, anak raja, pangeran, dan lain sebagainya. Bahkan ketika penabisan, ya, tukang cukur ini beliau tabiskan lebih dulu daripada para pangeran-pangerannya, sehingga pangeran-pangeran yang ditabiskan lebih belakangan akan memberikan hormat kepada tukang cukur ini, ya, yang sudah menjadi biku. Karena di dalam kebikuan, siapa yang lebih senior atau yang lebih dulu, nah, dia akan mendapatkan penghormatan dari mereka yang baru ditabis. Tujuannya apa? Tujuannya Buddha ingin menghilangkan kesombongan dari ego manusia, merasa bahwa dirinya adalah anak raja, merasa dirinya adalah orang kaya, merasa dirinya bisa mampu membeli dunia. Padahal ya kita tidak bisa membeli segala-galanya dari apa yang kita peroleh. Kita hanya bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli tidur orang lain. Ya,
Artinya kita tidak bisa membeli kebahagiaan orang lain. Kita bisa membeli peralatan yang bisa untuk awet muda kita, tapi kita tidak bisa membeli umur muda kepada. Jadi harta apapun ya tidak bisa untuk dibelinya. Dengan kekuatan apapun kita tidak bisa beli yang namanya sakit. Ya, kita hanya bisa membeli obat, kita bisa membeli mungkin jasa daripada dokter, ya, tetapi kita tidak bisa membeli sehat. Kita tidak bisa membeli penyakit dengan dengan kekayaan kita. Ya, apabila saatnya untuk sakit, ya kita sakit. Apabila saatnya kita itu harus meninggalkan dunia ini, ya berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, itulah pemahaman-pemahaman secara bijaksana karena adanya satu kesadaran. Nah, inilah pemahaman-pemahaman Buddhis atau langkah-langkah umat Buddha ya untuk memberi perasaan manusianya itu untuk manusia, sehingga kepedulian kita menjadi meningkat, ya, kepedulian yang tanpa membedakan. Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai akhir dari pembicaraan ya kali ini, saya tentunya mengharapkan sesuatu yang baik untuk semuanya, ya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sabbe sata bhavantu awerino. Semoga semua makhluk hidup bebas dari kebencian. Tidak ada kebencian di antara kita. Dengan cinta kasih, ia akan tulus memperlakukan manusia dengan manusia. Sabbe sata bhavantu anicca. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Ya. Semoga sabbe sata bhavantu sukhi atano. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sejahtera. Ya. Bawara nubawena, sabadama nubawena, sabasangha nubawena, sada soti bawantute. Semoga berkah Sang Buddha melimpah kepada kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.